Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan analisis pola timbulan food waste program MBG menggunakan sistem rekomendasi rule based untuk menentukan prioritas penanganan di SPPG Jati Rahayu. Anggota kelompoknya ada saya sendiri, Ridwan Ramadan, sebagai ketua kelompok. Dan saya Ragil Raditya Saputra. Saya Irfan Zidni Maulana. Saya Zaki Nova. Dan saya Muhammad Hafiz Rahman Hakim. Latar belakang dari program Makan Bergizi Gratis atau MBG 2025 merupakan program prioritas pemerintah untuk meningkatkan gizi masyarakat melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Jati Rahayu, Bekasi. Namun, distribusi makanan skala besar ini berpotensi menghasilkan sisa makanan food waste yang signifikan. Saat ini, kajian ilmiah mengenai pola timbulan food waste berdasarkan kelompok bahan pangan di tingkat SPPG masih sangat terbatas, sehingga pengelolaan sampah organik belum dapat dilakukan secara optimal. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk menganalisis pola timbulan tersebut guna menyediakan dasar ilmiah dalam penyusunan panduan pengelolaan sampah yang efektif dan mendukung keberlanjutan program pemerintah. Rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana pola timbulan food waste per kelompok bahan pangan pada program MBG di SPPG Jati Rahayu. Yang kedua, kelompok bahan pangan manakah yang menghasilkan timbulan food waste terbesar pada program MBG di SPPG Jati Rahayu. Yang ketiga, bagaimana rekomendasi panduan pengelolaan sampah organik yang tepat berdasarkan pola food waste yang ditemukan. Tujuannya menganalisis pola timbulan food waste harian per kelompok bahan pangan pada program MBG di SPPG Jati Rahayu. Yang kedua, mengidentifikasi kelompok bahan pangan dengan timbulan food waste terbesar pada program MBG di SPPG Jati Rahayu. Yang terakhir, menyusun rekomendasi pengelolaan sampah organik berdasarkan hasil analisis timbulan food waste pada program MBG di SPPG Jati Rahayu. Manfaatnya bagi SPPG menjadi referensi mengenai pola timbulan food waste, memberikan rekomendasi pengelolaan sampah organik yang lebih efektif. Bagi lingkungan, yang pertama, mendukung pengurangan sampah organik dan pencemaran lingkungan. Yang kedua, mendorong pengelolaan food waste yang lebih berkelanjutan. Lanjut ke tinjauan pustaka. Yang pertama ada food waste. Food waste sendiri itu makanan yang awalnya layak konsumsi, tapi dibuang atau nggak dikonsumsi lagi di tahap distribusi. Lanjut ke SPPG. SPPG itu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Nah, ini tuh merupakan unit pelaksana teknis di program MBG itu sendiri. Nah, lanjut ke MBG-nya ini, ada program makanan bergizi gratis yang merupakan salah satu program prioritas nasional yang mulai di tahun 2025. Nah, ini tuh buat ningkatin status gizi masyarakat, khususnya anak-anak usia sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui. Dan terakhir ada di sistem rekomendasi yang kita pakai, yaitu rule based. Nah, ini tuh metode pengambilan keputusan yang ngasilin rekomendasi berdasarkan sekumpulan aturan yang logis atau if then rules, dan nanti ditentuin dan yang telah ditentukan sebelumnya. Dan ini tabel perbandingan. Nah, ini bandingin 5 penelitian yang terdahulu dengan penelitian kami. Nah, semuanya ini sama-sama kaji food waste, tapi berbeda di objeknya. Ada yang dari rumah tangga, rumah makan, sekolah, rumah sakit, dan sampah organik RT. Nah, penelitian kami ini fokusnya khusus ke food waste SPPG di program MBG yang belum banyak diteliti sebelumnya. Jadi, penelitian ini mengisi gap tersebut. Dan untuk novelty penelitian atau keunikan dari penelitian kami ini, yang pertama di research gap pertama ada fokusnya di food waste rumah tangga, rumah makan, rumah sakit, atau penerima manfaat MBG. Dan yang kedua ada belum menganalisis food waste berdasarkan kelompok bahan pangan di tingkat SPPG. Yang ketiga, belum memanfaatkan sistem rekomendasi berbasis aturan atau rule based untuk menentukan prioritas penanganan. Terus dari kebaruan penelitian kami ada analisis pola timbulan food waste yang dasarin kelompok bahan makanan di program MBG di SPPG Jati Rahayu. Terus implementasi sistem rekomendasi rule based atau if then buat nentuin prioritas penanganan food waste ini. Terus yang terakhir ada menghasilin rekomendasi pengelolaan sampah organik basis data sebagai dasar pengambilan keputusan. Untuk
pendekatan di sini kami menggunakan kuantitatif deskriptif dengan metode dokumentasi dan analisis data berat food waste. Dan lokasinya yang udah disebutin tadi di SPPG Jatirayu dan Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, Jawa Barat. Dan untuk waktunya ini kita jadi di 2 mingguan, dimulai dari persiapan hingga ngebuat laporan. Dan di sini untuk datanya kita dapat dari teman saya yang bekerja di sana. Datanya dikirimin dari saya untuk kami dari WhatsApp, lalu nanti kita olah datanya. Dan diperoleh dari dokumentasi foto catatan yang telah dilakukan oleh pihak SPPG selama 7 hari. Dan datanya nanti diolah menggunakan Excel dan Python untuk analisis serta visualisasi. Oke, baik. Memasuki tahapan penelitian. Pada hari pertama dilakukan tahapan persiapan yang meliputi koordinasi dengan pihak SPPG, pengumpulan dokumentasi awal, serta penyusunan format rekapitulasi data. Kemudian pada hari kedua sampai hari ke-8 dilakukan pengumpulan dan rekapitulasi data hasil penimbangan food waste berdasarkan kelompok bahan pangan selama 7 hari operasional. Setelah data terkumpul pada hari ke-9 sampai hari ke-10, dilakukan tahap analisis data menggunakan statistik deskriptif, pembuatan visualisasi pola timbulan food waste, serta interpretasi hasil penelitian. Terakhir, pada hari ke-11 sampai hari ke-14 dilakukan penyusunan luaran berupa laporan penelitian, rekomendasi pengelolaan sampah organik, dan poster ilmiah. Oke, selanjutnya masuk ke bagian hasil dan pembahasan. Berdasarkan hasil pengamatan selama 7 hari operasional, total timbulan food waste yang tercatat mencapai 113,91 kg dengan rata-rata sebesar 16,27 kg per hari. Data tersebut kemudian dianalisis lebih lanjut berdasarkan kelompok bahan pangan dan pola timbulan hariannya untuk melihat kelompok mana yang paling dominan menghasilkan food waste. Oke, selanjutnya ada alur sistem rule base. Alur dimulai dari input data food waste berdasarkan kelompok bahan pangan. Kedua, data food waste, data jumlah timbulan food waste per kelompok bahan pangan. Ketiga, perhitungan persentase, menghitung persentase timbulan food waste setiap kelompok bahan pangan terhadap total timbulan. Dan keempat, rule if then, penerapan aturan rule untuk menentukan tingkat prioritas berdasarkan persentase timbulan food waste. Kelima, prioritas tinggi, sedang atau rendah menentukan tingkat penanganan berdasarkan hasil rule. Dan yang terakhir, rekomendasi penanganan yang isinya memberikan rekomendasi penanganan food waste sesuai tingkat prioritas. Selanjutnya, hasil dan pembahasan total food waste per kelompok bahan pangan. Berdasarkan hasil analisis per kelompok bahan pangan terlihat bahwa kelompok karbohidrat menjadi penyumbang food waste terbesar. Total food waste kelompok karbohidrat mencapai 69,23 kg atau 60,78% dari keseluruhan timbulan food waste. Sementara itu protein nabati sebesar 15,44 kg, protein hewani sebesar 15,12 kg, dan sayuran sebesar 14,12 kg. Dominasi kelompok karbohidrat ini terutama berasal dari sisa nasi. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kelompok karbohidrat perlu menjadi perhatian utama dalam upaya pengurangan food waste. Dan selanjutnya grafik pada slide ini merupakan hasil visualisasi menggunakan Python berdasarkan data yang sebelumnya direkap melalui Microsoft Excel. Dari hasil visualisasi tersebut terlihat bahwa kelompok karbohidrat mendominasi dengan proporsi sebesar 60,78%, kemudian diikuti protein nabati sebesar 13,55%, protein hewani sebesar 13,27%, dan sayuran sebesar 12,40%. Visualisasi menggunakan Python ini membantu kami melihat perbandingan kontribusi setiap kelompok bahan pangan secara lebih jelas. Dari grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa karbohidrat
menjadi kelompok yang paling dominan dan menjadi fokus utama dalam penentuan prioritas penanganan food waste. Selanjutnya, untuk melihat pola timbulan food waste berdasarkan hari pengamatan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Jelaskan total semua kelompok dari hari pertama sampai ke-7. Untuk hari pertamanya ini sekitar 16,14 kilogram, lalu hari keduanya ini ada 24,09 kilogram, lalu hari ketiganya ini 5,4 kilogram, lalu hari keempatnya ini sekitar 22,96 kilogram, lalu hari kelimanya ini sekitar 32,38 kilogram, lalu hari keenam sekitar 6,16 kilogram, lalu yang terakhir ini ada di hari ketujuh 6,78 kilogram. Lalu untuk puncaknya ini ada di hari kelima, di mana makanan yang terbuang sekitar 32,38 kilogram. Dan ini makanan yang paling tertinggi dibuang sepanjang periode pengamatan. Lalu untuk terendahnya ini ada sekitar 5,4 kilogram. Di mana ini titik terendah food waste selama pengamatan. Selanjutnya ini ada komposisi food waste harian per kelompok bahan pangan. Jadi di sini ada bar chart. Misalkan kita ambil bar yang paling tinggi yaitu pada hari kelima. Nah di sini terlihat bahwa ada bar yang berwarna oranye yaitu karbohidrat sebanyak 19,86 kg makanan yang terbuang. Lalu selanjutnya ada warna abu-abu yaitu nabati sebanyak 19,12 kg makanan yang terbuang. Lalu yang terakhir itu ada di sayuran sebanyak 3,4 kg makanan yang terbuang. Nah, untuk totalnya itu sebanyak 32,38 kg. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya Irfan Zidni. Ya, sistem rekomendasi prioritas penanganan food waste atau rule base. Aturan rule base-nya itu lebih besar dari 50% itu prioritas tinggi, 20 sampai 49% itu rendah, dan di bawah 20% itu rendah. Dari 20 sampai 49% itu sedang, dan di bawah 20% itu rendah. Hasil sistem menunjukkan bahwa kelompok karbohidrat memiliki kontribusi food waste terbesar, yaitu 60,78%, sehingga dikategorikan sebagai prioritas tinggi. Sementara itu, kelompok protein nabati 13,55%, protein hewani 13,27%, dan sayuran 12,40%, termasuk prioritas rendah, sehingga cukup dilakukan pemantauan secara berkala. Rekomendasi pengelolaan sampah organik. Yang pertama itu ada evaluasi porsi nasi, yaitu menyesuaikan porsi karbohidrat, khususnya nasi dengan kebutuhan konsumsi penerima manfaat. Yang kedua ada umpan balik dan pencatatan, pemantauan timbulan food waste secara berkala sebagai dasar evaluasi porsi dan menu. Composting sederhana, pengolahan aerobik skala kecil untuk sisa nasi, sayuran, dan bahan organik lainnya. Kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, total food waste itu 113,91 kg, rata-rata 16,27 kg per hari. Pola fluktuatif dengan puncak hari kelima dan terendah hari ke-3. Karbohidrat. Nasi penyumbang terbesar 69,23 kg, yaitu 60,78%. Diikuti nabati 13,55%, hewani 13,27%, dan sayuran 12,40%. Rekomendasi yaitu penyesuaian porsi nasi, umpan balik rutin, composting sederhana, dan prinsip 3R. Saran bagi SPPG Jatiya Rahayu. Evaluasi porsi nasi berkala dan pencatatan sisa makanan rutin. Bagi penelitian lanjutan, perpanjang periode pengamatan lebih dari 7 hari dan tambahkan variabel jumlah penerima manfaat dan variasi menu. Bagi pengelola MBG secara umum, jadikan referensi kebijakan pengelolaan sampah organik pada SPPG lain. Selanjutnya, kami juga menampilkan implementasi pengelolaan data menggunakan Python melalui Google Colab.
Selanjutnya kami juga menampilkan implementasi pengolahan data menggunakan Python melalui Google Colab untuk memperlihatkan prosesnya secara langsung. Kami akan melakukan demonstrasi singkat dari program yang digunakan dalam penelitian ini. Pada Google Colab ini, data food waste yang sebelumnya direkap dalam Microsoft Excel kemudian dibaca dan diolah. Oke, di sini kami menggunakan library Pandas untuk mengolah data dan Matplotlib untuk membuat visualisasi hasil penelitian. Oke. Ya, berikut kemudian program menghitung total food waste pada setiap kelompok bahan pangan serta persentase kontribusinya terhadap keseluruhan food waste-nya. Berikut contoh-contoh gambar diagramnya dari hasil visualisasi data Microsoft Excel yang telah kami buat. Oke, selanjutnya masuk ke bagian rule base. Data persentase tersebut digunakan sebagai input pada sistem rekomendasi berbasis aturan atau rule base. Nah, ini logika yang digunakan adalah aturan if dan jika kontribusi lebih atau sama dengan 50%, maka dikategorikan sebagai prioritas tinggi. Jika berada pada 20-49% dikategorikan sedang, sedangkan di bawah 20% dikategorikan sebagai prioritas rendah. Oke, jadi Python dalam penelitian kami digunakan tidak hanya untuk visualisasi data, tetapi juga sebagai alat bantu dalam menerapkan logika rule base untuk menentukan prioritas penanganan food waste secara sistematis. Oke, sekian dari kelompok 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.